Di dalam organ otot, terdapat struktur yang kita sebut sebagai sarkomer, dan di dalam sarkomer terdapat dua jenis protein, yaitu aktin dan miosin yang berperan dalam kontraksi otot. Nah, sekarang kita akan zoom in aktin dan miosin untuk melihat cara kerja mereka dalam menghasilkan kontraksi otot. Ini adalah posisi aktin dan posisi miosin sebelum proses kontraksi dimulai. Miosin ini masih istirahat dan menempel di aktin untuk memulai proses kontraksi. Hal pertama yang terjadi adalah datangnya ATP, adenosine trifosfat, yaitu sumber energi, dan dia akan menempel pada kepala miosin. Kepala miosin adalah bagian yang bundar ini ya. Nah, ternyata menempelnya ATP ini menyebabkan kepala miosin lepas dari aktin. Jadi, itu semua adalah step 1. Sebelum kita masuk ke step yang kedua, kita akan pahami terlebih dahulu mengenai cara kerjanya ATP sebagai sumber energi. ATP, adenosine trifosfat, tri-3-fosfat, adalah struktur yang tersusun dari satu buah adenosine dan 3 buah fosfat. Di antara 3 buah fosfat ini terdapat energi ikatan yang sangat kuat, high energy bond. Lepasnya satu buah fosfat dari ATP akan menyebabkan energi tinggi dari satu buah ikatan ini untuk melepas juga. Lalu adenosine trifosfat akan berubah menjadi adenosine difosfat karena sisa fosfat yang menempel pada adenosine jadi tinggal 2. Kalau ditulis reaksi kimianya jadi seperti ini. Nah, E ini atau energi yang dilepas ini dapat digunakan oleh jaringan-jaringan kita atau sel-sel kita sebagai sumber energi. Oleh karena itu, kita sering dengar bahwa ATP adalah sumber energi. Tadi di tahap 1 ada ATP yang menempel pada miosin, sehingga kepala miosin terlepas dari aktin. Nah, sekarang tahap kedua. Miosin adalah sebuah atapse, artinya adalah enzim. Berarti atapse adalah enzim yang dapat mengubah ATP menjadi pecahan-pecahannya. Pada tahap kedua ini, miosin sebagai atapse akan memecah ATP menjadi ADP plus fosfat plus energi. Energi yang dilepas dari ikatan fosfat seakan-akan diubah atau dikonversi menjadi energi kepala miosin. Lalu kepala miosin ini masuk ke fase tinggi energi. Maksudnya adalah miosin ini sekarang penuh energi, seperti Goku kalau misalkan lagi Super Saiyan di film Dragon Ball. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 3. Walaupun ATP-nya sudah pecah menjadi ADP dan fosfat dan energi, ADP dan fosfatnya masih menempel pada miosin yang berada di dalam kondisi tinggi energi ini. Pada tahap ketiga, fosfat akan lepas dari kepala miosin, dan ternyata ini menyebabkan terlepasnya energi yang terkurung di dalam kepala miosin yang berada di dalam kondisi tinggi energi tadi. Lepasnya energi ini akan membuat si miosin mendorong aktin. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih makro, dorongan ini menyebabkan aktin bergerak ke tengah atau ke garis M. Dan karena aktin berikatan dengan garis Z aktin yang bergerak ke arah tengah, akan sekaligus menarik dinding-dinding sarkomer agar satu sarkomer menyempit dan berkontraksi. Nah, itu kontraksinya akhirnya terjadi, tapi kita belum selesai. Kita zoom in kembali ke aktin, ke miosin.
Sekarang kita di tahap terakhir atau tahap keempat. Kita bisa lihat bahwa kepala miosin ini kembali ke posisi awalnya. Di tahap 1 cuma di situ, MES dan ADP. Di tahap terakhir ini ADP akan dilepas sehingga kondisi miosin kembali lagi 100% seperti kondisi awal. Kalau kita lihat, tahap 1 sampai 4 adalah satu buah siklus kerja aktin dan miosin. Dan kita bisa membayangkan kalau siklus tersebut berulang-ulang, maka kontraksi ototnya akan semakin kencang. Oke, sampai sini saja video kita. Bye-bye.